lagi dengan saya di sini, yang mana nantinya saya akan memberikan Penkes pre-KB implan atau sebelum pemasangan KB implan. Jadi balik lagi ya, dimana di sini saya akan memberikan Penkes kepada kalian yang nonton. Jadi anggap saja kita sedang Penkes online seperti itu ya. Jadi di sini saya sebagai ibu bidannya yang akan memberikan Penkes kepada kalian yang mendengarkan. Jadi kalian yang melihat dan mendengarkan ini juga harus menjawab ya. Setuju? Setuju dong. Jadi langsung saja kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Ibu. Silahkan masuk Ibu, silahkan duduk dengan nyaman ya Bu. Baik Bu Bidan, kan seperti itu. Jadi perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Cynthia yang sedang bertugas di klinik pada pagi hari ini Bu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Lulu. Oh baik Ibu Lulu. Sebelumnya saya menutup pintu terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu ya. Jadi saya tutup pintunya. Kemudian, baik Ibu, sebelumnya Ibu datang ke sini ada hal apa ya Bu kalau saya boleh tahu? Ini Bu Bidan, kan seperti itu ya, kalian jawab ya. Ini Bu Bidan, saya tuh datang ke sini mau pasang KB Bu, tapi saya masih belum tahu apa itu KB implan, seperti itu kan. Baik Bu Lulu, sebelumnya apakah Ibu Lulu pernah mendapatkan informasi tentang Penkes dari pre-KB implan ini Bu? Belum pernah Bu Bidan. Baik Bu Lulu, di sini saya akan memberikan Penkes atau pendidikan kesehatan tentang pemasangan KB implan atau pre-KB implan seperti itu ya Bu. Apakah Ibu setuju? Saya setuju Bu Bidan. Jadi langsung saja saya mulai ya Bu. Jadi KB implan yaitu salah satu jenis alat kontrasepsi yang berupa susuk yang terbuat dari sejenis karet silastik yang berisi hormon dipasang pada lengan atas. Lengannya tuh lengan yang tidak dominan gitu ya Bu. Misalnya Ibu sehari-hari pakai tangan kanan, berarti yang dipasang implan itu adalah tangan yang sebelah kiri, begitupun sebaliknya. Kemudian cara kerja KB implan itu adalah menekan ovulasi, kemudian perubahan lendir serviks menjadi kental dan sedikit, kemudian menghambat perkembangan siklus dari endometrium. Kemudian keuntungan KB implan itu apa aja ya? Jadi keuntungan KB implan itu Bu, ada cocok untuk wanita yang tidak boleh menggunakan obat yang mengandung estrogen, kemudian dapat digunakan untuk jangka waktu panjang yaitu bisa 5 tahun dan bersifat reversible. Kemudian efek kontrasepsi ini tuh segera berakhir setelah implannya dikeluarkan. Kemudian perdarahan terjadi lebih ringan dan tidak menaikkan darah. Jadi resiko terjadinya kehamilan ektopik itu lebih kecil Ibu jika dibandingkan dengan pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim. Nah KB implan ini juga ada kerugiannya Bu, apa aja ya? Jadi ada susuk KB implan ini harus dipasang dan diawasi oleh petugas kesehatan yang terpilih. Kemudian ini tuh lebih mahal gitu ya Bu. Kemudian sering timbul perubahan pola haid. Kemudian aseptor tidak dapat menghentikan implan semaunya Ibu sendiri gitu loh, sekehendaknya Ibu. Kemudian beberapa orang wanita tuh mungkin segan untuk menggunakan karena kurang mengenalnya, seperti itu Bu. Kemudian yang tidak diperbolehkan menggunakan KB implan yaitu kehamilan atau disangka hamil, kemudian penderita penyakit hati akut, ada kanker payudara, kelainan jiwa, terus penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus atau DM, kemudian penyakit tromboemboli, dan kemudian ada juga riwayat kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan ya Bu. Nah selanjutnya itu ada yang diperbolehkan
memakai KB implan ini yaitu ada wanita-wanita yang ingin memakai alat kontrasepsi untuk jangka waktu yang lama tetapi tidak bersedia menjalani kontak atau menggunakan AKDR ataupun IUD gitu ya Bu. Kemudian ada wanita yang tidak boleh menggunakan pil KB yang mengandung hormon estrogen. Kemudian efektivitas KB implan ini yaitu efektivitasnya tuh tinggi, yang mana angka kegagalan Norplant-nya yaitu kurang dari 1/100 wanita per tahun dalam 5 tahun pertama. Kemudian efektivitas Norplant berkurang sedikit setelah 5 tahun Bu, dan pada tahun ke-6 itu kira-kira 2,5-3% akseptor itu tuh menjadi hamil. Kemudian efek sampingnya yaitu ada amenore atau tidak haid, kemudian pendarahan bercak atau spotting gitu ya Bu, tapi dalam bentuk yang ringan. Kemudian pertambahan atau kehilangan berat badan, perubahan nafsu makan seperti itu Bu. Kemudian ekspulsi, terus ada juga infeksi pada daerah insersi. Waktu pemasangan KB implan itu bisa dilakukan saat ibunya tuh sedang haid. Kemudian bila diyakini ibu itu atau kliennya itu tidak hamil seperti itu ataupun dicurigai hamil. Kemudian ibu menyusui 6 minggu sampai 6 bulan pasca bersalin. Kemudian saat ganti cara dari metode kontrasepsi yang lain. Kemudian ada juga pasca keguguran ya Bu. Bagaimana Bu sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saya? Tidak ada Bu Bidan. Alhamdulillah, insya Allah saya sudah paham dengan apa yang disampaikan Bu Bidan. Baik Ibu, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan. Karena Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang gantian saya yang bertanya kepada Ibu ya. Boleh tidak Bu? Boleh Bu. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan ya Bu, panjang sekali. Itu tadi juga saya menjelaskan waktu pemasangan KB implan. Itu kapan saja ya Bu? Sebentar ya Bu Bidan, saya ingat-ingat dulu. Jadi pemasangan KB implan itu sewaktu haid berlangsung, kemudian setiap saat diyakini sedang tidak hamil atau dicurigai hamil, kemudian setelah keguguran, seperti itu ya Bu Bidan. Iya Bu, benar sekali. Ibunya sudah benar apa yang disampaikan kepada saya. Saya senang mendengarnya. Semoga ini bermanfaat ya Bu buat Ibu. Sekian dari saya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu adalah dokumentasi soal. Dadah, ini sudah selesai penkesnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.